Shalom, selamat sore dan salam sejahtera. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, senang sekali saya Susan Ferdiani dapat kembali menjumpai Anda dalam program Cinta Kasih. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya yakin dan percaya kasih dan anugerah Tuhan melimpah bagi kita semua. Dan terpujilah nama Tuhan, oleh karena kasih dan anugerahnya kita dapat berjumpa kembali. Kali ini kita ada di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Sabanar Baru atau GKII Sabanar Baru. Dan sudah bersama saya hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, Mas Iwan Aldi. Selamat datang, selamat berjumpa. Apa kabar, Mas? Luar biasa, sehat dan baik. Puji Tuhan, baik. Mungkin bisa menyapa dulu pemirsa yang di rumah. Shalom, selamat sore. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara-saudara atau saudara-saudari berada, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, yakin dan percaya kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, tema firman Tuhan hari ini adalah doa. Ya, Mas Iwan ya. Terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-7. Saya akan bacakannya untuk kita. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-17, ya. Tetaplah berdoa. Nah, silakan Mas Iwan untuk menyampaikan apa maksud kebenaran firman Tuhan ini. Ya, dari kitab 1 Tesalonika yang kita pelajari pada saat sore hari ini, ya, ini merupakan tulisan atau nasihat yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu, agar mereka terus setia berdoa ya dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika Tuhan datang yang kedua kali, jemaat yang ada di Tesalonika boleh ya dikatakan masih setia berdoa kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat hari ini kita akan belajar apa arti kata, yaitu kata berdoa di dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, tetaplah berdoa yang berarti berdoa tidak putus-putusnya di dalam kehidupan kita. Sama dengan halnya kita makan. Kita makan 3 kali sehari. Begitu juga kita berdoa di dalam kehidupan kita. Kita mau keluar rumah kita, mau beraktivitas, mau kemana saja, tetap kita harus berdoa. Karena apa? Karena kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang berikut, tetaplah berdoa berarti berdoa senantiasa atau terus-menerus di dalam kehidupan kita. Yang dalam artian tidak berhenti berdoa di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga, jadikan doa itu nafas orang percaya atau nafas kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadikanlah doa itu sebagai nafas yang terus menghidupkan kita, terus menghidupkan hubungan kita dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tanpa Tuhan kita tidak dapat jadi apa-apa, tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, demikian dulu Mbak Susan. Baik, puji Tuhan. Artinya doa tadi disampaikan oleh Mas Iwan adalah hal yang harus tetap dilakukan. Ya. Konteks jemaat ketika itu apa sih, Mas? Apakah mereka dalam kondisi yang baik-baik saja atau sedang ada masalah? Jemaat ketika dinasehati ini oleh Rasul Paulus. Nah, konteks pada saat itu, jemaat pada saat itu sedang menghadapi banyak persoalan yang terjadi di dalam jemaat. Ya, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, oleh sebab itu Paulus menasihati mereka agar mereka terus setia berdoa di dalam kehidupan mereka. Apapun situasinya, apapun kondisinya, Paulus menasihati mereka tetaplah berdoa di dalam kehidupan mereka. Artinya nasihat yang Tuhan beri malah disuruh berdoa ya. Ya. Mencari jalan keluarnya Ya. itu dengan berdoa. Kemudian bisa di-share kepada Bapak Ibu yang terkasih di rumah. Bagaimana berdoa yang benar menurut kebenaran firman Tuhan ini? Tadi sudah disampaikan juga bahwa doa itu tidak putus-putus. Doa artinya tidak putus-putus itu apakah sepanjang hari, pagi sampai malam ketika kita ada masalah kita harus berdoa terus, di jalan juga berdoa tutup mata dan seterusnya, atau bagaimana? Ya, kalau doa yang benar dikatakan di sini yaitu kita punya hikmat ya dalam kita berdoa. Berhikmat dalam berdoa. Berhikmat dalam berdoa. Kalau kita pergi di jalan, kita seandainya naik motor atau naik mobil, logikanya saja kalau kita naik motor, naik mobil, baru kita berdoa dan tutup mata, apa yang terjadi? Kita akan kecelakaan. Nah, kembali juga kita harus gunakan logika kita. Berdoa yang benar itu bagaimana cara kita memintanya dengan iman kepada Tuhan. Ya, dengan iman kepada Tuhan. Kita memintanya dengan sungguh-sungguh. Kita minta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, namun terkadang kita manusia, kita terlalu memaksakan kehendak kita. Tuhan, saya minta ini, tetapi Tuhan berkata, kamu tidak butuh itu, tetapi kamu butuh ini.
Doa yang benar adalah doa yang kita minta dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Iman dan percaya. Kemudian Mas Iwan, memang kalau mengatakan rajinlah berdoa, tetaplah berdoa, itu hal yang mudah. Tapi bagaimana kemudian ketika kita dalam masalah, kita mampu bertekun dalam doa? Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan supaya hati kita tetap yakin dan percaya bahwa doa kita didengar Tuhan? Iya, yang harus kita lakukan yaitu kita tenangkan dulu diri kita, kita tenangkan dulu, Sering saya katakan, jangan sekali-sekali kita mengambil keputusan pada saat kita marah, dan jangan sekali-sekali mengambil keputusan saat sedih. Harus tenangkan diri dulu, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya sedang menghadapi situasi seperti ini. Tuhan, saya sedang menghadapi kondisi yang sangat sulit Tuhan, yang mungkin yang saya rasakan secara manusia, saya tidak mampu Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita dalam kehidupan kita. Tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan segala sesuatunya. Baik, kemudian menjadikan nafas kehidupan itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan dengan lebih detail lagi? Ya, kita jadikan ini nafas kehidupan kita, karena doa ini seperti makan. Kita makan satu hari 3 kali, mungkin ada yang 4 kali dan lain sebagainya. Gitu juga doa dalam kehidupan kita. Harus kita jadikan nafas dalam kehidupan kita. Karena dengan doa, cara kita menghubungkan hidup kita dengan Tuhan. Ya, karena dengan doa, kita akan terus dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya yang Tuhan rindukan dari kita berdoa ini, Mas Iwan? Yang Tuhan rindukan untuk kita berdoa pada saat ini ialah bagaimana cara kita dekat kepada Tuhan, membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Kita berdoa bukan hanya kita datang pas lagi susah-susah atau lagi menghadapi persoalan sulit di dalam kehidupan kita, tetapi kita berdoa kepada Tuhan dalam situasi apapun, dalam konteks apapun itu. Itu yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita. Tapi apakah semua situasi kita itu layak atau baik untuk kita berdoa kepada Tuhan? Atau ada hal-hal tertentu yang harus kita persiapkan sebelum kita berdoa kepada Tuhan? Kalau untuk persiapan, yang pertama kita harus siapkan diri kita harus layak dulu di hadapan Tuhan. Layak di hadapan Tuhan. Layak, dan jangan lupa juga kita datang kepada Tuhan, karena kita sebagai manusia kan tidak terlepas melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita melakukan kesalahan mungkin dengan mata kita, hati dan pikiran kita tidak tahu. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Hari ini saya melakukan hal yang tidak baik. Hari ini saya menggosipi tetangga saya. Hari ini saya ada dendam dengan orang-orang yang di sekitar saya. Hari ini saya berpikir yang tidak baik. Ampuni saya Tuhan. Layakkan saya di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan ampuni. Artinya dengan segala kondisi kita, bagaimanapun, yang penting dalam hati kita tetap merindukan Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti mau mendengar, begitu ya, Mas Iwan, ya. Oke, kemudian sebenarnya dalam konteks di jemaat Tuhan ini, apakah doa itu menjadi hal yang sulit dilakukan oleh jemaat ketika itu? Saya rasa doa ini akan terasa sulit ketika kita melakukannya dengan tidak senang hati, ya. Dengan bersungguh-sungguh. Ya, dengan bersungguh-sungguh, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana menumbuhkan kerinduan untuk berdoa itu ketika kita sendiri, kalau di zaman sekarang tidak sama dengan kondisi jemaat mungkin ketika itu, kita disuruh berdoa aja harus ini, Mas. Harus dengan penuh perjuangan untuk berdoa. Gitu. Ya, caranya harus terus kita tekankan dan terus ajarkan berulang-ulang. Semua orang bisa berdoa. Ya, saya katakan semua orang bisa berdoa. Karena kalau menurut saya, berdoa itu tidak perlu dengan bahasa yang wow gitu. Berdoa itu tidak perlu dengan bahasa yang keren atau pada bahasa-bahasa yang zaman sekarang. Berdoa itu bagaimana caranya? Seperti biasa saja, seperti kita ngobrol dengan teman kita. Begitu saja. Teman pemikiran orang sekarang, mereka lebih cenderung berpikir, oh, berdoa itu sulit ya. Berdoa itu saya tidak bisa berkata-kata. Tuhan mengerti kok. Sebelum kita menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan sudah tahu kok. Tapi kembali kepada kita, ya. Terkadang kita, aduh, saya tidak bisa berdoa Tuhan. Nah, itulah yang membuat kita pada akhirnya kita tidak lagi berdoa, ya. Dan pada akhirnya kita melupakan doa itu sendiri dalam kehidupan kita. Ya, karena seringkali kita merasa tidak layak. Ya. Kemudian kita tidak punya bahasa yang baik untuk berdoa, jadi kita tidak memiliki keberanian untuk berdoa, begitu. Tapi itu tidak menjadi alasan, ya? Tidak menjadi alasan. Baik, Mas Iwan. Sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan sebuah pujian yang akan disampaikan oleh hambanya. Selamat mendengarkan. Saat
sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti air mata di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di tanganmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi dalam program Cinta Kasih dan masih dari Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Sabanar Baru. Dan sudah ada hambanya Mas Iwan Aldi yang bersama-sama kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa tema kita hari ini tentang doa dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. Silahkan Mas Iwan melanjutkan apa maksud kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah mengerti dan belajar tetaplah berdoa di dalam kehidupan kita. Nah, yang berikut yang harus kita pelajari lagi ialah mengapa kita harus berdoa atau perlu berdoa di dalam kehidupan kita. Yang pertama, doa merupakan alat atau cara kita berkomunikasi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, satu-satunya alat untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Dengan doa kita juga kita dapat membawa segala pergumulan, harapan, kerinduan kita kepada Tuhan, ya. Dengan doa juga membuat kita lebih dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan hidup, Tuhanlah tempat pengungsian kita. Seperti yang dikatakan dalam kitab Nahum 1 ayat 7, saya bacakan untuk kita. Kitab Nahum 1 ayat 7,
Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik. Kembali kepada kita, apakah kita mau setia berdoa kepada Tuhan? Apakah kita mau terus dekat dengan Tuhan? Kembali kepada saya dan saudara. Ya, itu pesan Tuhan untuk kita. Kita belajar dari hidupnya Hana, ya. Kita belajar dari gaya hidupnya Hana ketika ia merindukan seorang anak laki-laki. Ia berdoa kepada Tuhan. Ia tidak meminta kepada pertolongan lain atau pergi ke dukun-dukun dan lain sebagainya. Tetapi ia datang kepada Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Nah, setahun kemudian lahirlah Samuel. Ya, luar biasa sekali cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu dia sangat bersuka cita kepada Tuhan. Kalau saudari baca di kitab 1 Samuel, di sana dikatakan kisah hidupnya Hana, ya. Orang yang sangat taat kepada Tuhan. Nah, kembali kepada kita. Cenderung manusia itu lebih suka yang spontan gitu ya, yang praktis seperti mie instan gitu kan. Saya suka yang ketika saya berdoa, Tuhan, saya mau mobil, langsung ada mobil depan kita. Tidak akan terjadi hal-hal seperti itu, ya. Tuhan mau kita ikut jalurnya Tuhan. Karena jalurnya Tuhan itu pasti endingnya atau akhirnya akan luar biasa, ya. Akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sedalam-dalamnya lautan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat memahami atau kita tidak dapat mengerti cara atau pola pikir dan kerjanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita sabar, Tuhan mau kita tekun, Tuhan mau kita taat di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita mau ikut Tuhan, mau ikut kehendaknya Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktu Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya itu, saudara-saudara. Baik, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Mas Iwan Aldi hari ini tentang bagaimana kemudian apa tujuan tadi ya dari berdoa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Baik, pertanyaan saya Mas Iwan, kita seringkali sudah berdoa, tapi kemudian pengalaman kita dengan Tuhan kan masing-masing berbeda. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat peka dengan dengar suara Tuhan? Seperti yang tadi Mas Iwan sampaikan kan, kita harus ikuti nih proses Tuhan mau bawa kita kemana. Kita sudah berdoa, kita seringkali, Tuhan ini dengar apa enggak sih? Kok nggak ada jawaban, kok nggak pernah dijawab, kok sudah lama. Tadi apakah kita harus sama seperti Hana nih, menunggu setahun baru Tuhan jawab doa kita atau bagaimana? Bagaimana supaya kita peka dengan suara Tuhan? Ya, untuk kita peka sama suara Tuhan, ya yang pertama kita harus berdoa dan terus membacakan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kan semua orang boleh saja ya bisa membaca firman Tuhan, bisa melalui Alkitab seperti ini dan juga handphone juga bisa, ya. Dengan cara itulah kita dapat mengerti dan mengenal suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berdoa, kita mendengarkan suara Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, inilah yang akan menguatkan kita. Berjalan bersama-sama seiring. Berarti sensitivitas hati kita itu terbentuk ketika kita membaca firman Tuhan dan artinya kita tidak boleh berdoa yang singkat atau bagaimana nih Mas Iwan, harus doa yang 1 jam, 2 jam. Kan kita berkomunikasi sama Tuhan, bagaimana supaya kita mengerti atau bagaimana? Kalau menurut saya, kalau kita berdoa, doa kita itu tidak dibatasi dengan waktu, ya. Oh baik, tidak dibatasi dengan waktu. Artinya kapanpun, dimanapun, tidak harus 1 jam, 5 menit cukup. Yang penting hati kita tertuju kepada Tuhan, begitu. Ya. Kemudian kita bisa berdoa dan memahami maksud Tuhan, gitu. Yang penting kita percaya, ya. Kita percaya, kita yakin. Percaya. Kata kuncinya percaya, yakin, pasti Tuhan akan jawab doa Tuhan kita. Akan mendengar doa kita. Kemudian ketika tadi poin penting yang disampaikan oleh Mas Iwan juga, kalau ada apa-apa dalam hidup kita bermasalah, jangan lantas kita berdoa ke dukun, ke Allah lain misalnya, begitu ya. Itu kita harus datang kepada Tuhan. Tapi kecenderungan kita sebagai manusia untuk untuk lebih percaya dengan hal yang terlihat daripada yang tidak terlihat, Mas. Bagaimana masukan yang baik untuk Bapak Ibu Saudari terkasih di rumah? Ya, tidak heran ya, orang-orang sekarang kalau sakit, kalau menghadapi situasi sulit di dalam kehidupan, mereka cenderung melihat apa yang nyata, ya. Tapi mereka tidak cenderung melihat kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan. Nah, saya ingin katakan, orang-orang yang seperti dukun dan lain sebagainya itu, mereka tidak dapat menyelamatkan hidup mereka. Tetapi yang kita sembah, yang tempat kita berdoa ialah Tuhan yang sudah nyata, ya, yang telah menyelamatkan kita, yang telah membebaskan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
teruslah berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada dukun-dukun, karena dukun-dukun itu ciptaannya Tuhan ya. Ciptaannya Tuhan. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ialah ciptaan Tuhan. Mazmur juga berkata seperti itu. Segala sesuatu yang di bawah kolong langit ini ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, hanya Tuhanlah yang layak kita sembah, hanya kepada Tuhanlah kita berdoa di dalam kehidupan kita. Tidak ada Tidak ada satupun nama di bawah Ya, langit tidak ada. ini kecuali Nama- pada Tuhan pada ya. nama Baik, Tuhan. puji Tuhan. Baik, silakan kesimpulan yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu yang terkasih di rumah. Kemudian nanti Mas Iwan menutup dengan doa. Oke. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan untuk kita pada saat sore hari ini, tetaplah berdoa, teruslah berdoa kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktu Tuhan. Satu statement untuk kita, berdoa tanpa bekerja itu bohong, bekerja tanpa berdoa itu sombong. Ya, kerjakan apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda doakan apa yang Anda kerjakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Terima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Silakan memimpin dalam doa. Ya, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, ajarkan kami terus Tuhan untuk terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya harapan, satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Karena dengan doa kami dapat menyampaikan segala pergumulan, pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, layakan kami sebagai anak-anak Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, inilah doa kami. Kami minta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudari pemirsa TVRI yang terkasih dimanapun Anda berada, demikianlah program Cinta Kasih kali ini. Kami berharap, kami yakin dan percaya juga bahwa kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Terima Mas kasih, Iwan Aldi untuk sama-sama. pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya saya Firsta Susan Ferdiani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Ngerti dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.